Selamat pagi Pak Mawardi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kasus gastroesophageal reflux disease atau GERD. Kasusnya adalah sebagai berikut. Nyonya RY berusia 47 tahun dengan berat badan 70 kg, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai kebiasaan minum kopi hampir tiap hari. Sudah sekitar 1 bulan ini mengeluh nyeri di dada. Rasa nyeri ini terutama dia rasakan pada malam hari, sehingga saat sudah tidur harus terjaga dari tidurnya akibat rasa nyeri yang menyerang secara tiba-tiba. Dia pernah minum antasida untuk mengurangi rasa sakit, namun tidak berkurang juga. Dia tambah cemas dan panik ketika suatu hari dia mengalami muntah darah. Kira-kira sekitar 6 bulan yang lalu, dia pernah mengalami nyeri yang serupa dan berdasarkan pemeriksaan dokter, dia dinyatakan mengalami gangguan pada katup kerongkongan bagian bawah atau GERD. Di samping itu, Nyonya RY juga mempunyai penyakit hipertensi dan sudah menggunakan obat captopril setiap hari. Berdasarkan kasus tersebut, maka pertanyaannya yang pertama adalah selesaikan permasalahan kasus dengan metode SOAP, kemudian yang kedua yaitu monitoring terapi dan efek samping obat yang diberikan. Masalah yang terdapat dalam kasus adalah GERD dan hipertensi. Terapi yang digunakan untuk mengatasi GERD adalah antasida, dan terapi yang digunakan untuk mengatasi hipertensi adalah captopril yang dikonsumsi setiap hari. Data subjektif untuk masalah GERD yaitu riwayat GERD 6 bulan lalu, nyeri dada terutama pada malam hari secara tiba-tiba, muntah darah, dan gemar mengkonsumsi kopi setiap hari. Sedangkan untuk data subjektif hipertensi, yaitu menggunakan captopril setiap hari. Kedua masalah ini tidak memiliki data objektif. Untuk asesmen masalah GERD, gejala nyeri dada tidak teratasi dengan penggunaan antasida, atau bisa dikatakan pemberian antasida tidak efektif. Selain itu, antasida tidak tepat digunakan pada pasien hipertensi, karena antasida mengandung sodium yang dapat meningkatkan tekanan darah, sehingga perlu dikonfirmasi terlebih dahulu kadar sodium pada antasida. Untuk masalah hipertensi, penggunaan captopril sudah efektif karena tidak timbul gejala efek samping dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah plan pada GERD maupun hipertensi. Yang pertama, plan pada GERD, yaitu mengkonfirmasi kepada dokter tentang kemungkinan efek penggunaan antasida pada pasien hipertensi, yaitu antasida dapat meningkatkan tekanan darah. Kemudian yang kedua, merekomendasikan kepada dokter untuk meresepkan omeprazol 20 mg 1 kapsul per hari, diberikan secara peroral dengan waktu pemberian obat 30-60 menit sebelum makan malam. Durasi terapi yaitu 4 minggu. Kemudian yang ketiga, mengedukasi kepada pasien untuk menghentikan kegemaran mengonsumsi kopi terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, evaluasi setelah 1 bulan dengan target frekuensi dan tingkat keparahan gejala GERD menurun serta nyeri dada hilang. Kemudian plan dari hipertensi, yaitu mengkomunikasikan kepada pasien untuk meneruskan penggunaan captopril seperti sebelumnya, yaitu diminum saat 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Kemudian evaluasi setelah 1 bulan dengan target tekanan darah kurang dari 140/90 mmHg. Selanjutnya yaitu monitoring plan pada obat captopril dan juga omeprazol. Yang pertama, captopril. Captopril memiliki efektivitas yaitu dengan parameter jika tekanan darah kurang dari 140/90 mmHg. Namun juga captopril memiliki efek samping, dapat dilihat dengan kondisi klinik seperti batuk kering atau persisten, angioderma atau bibir dan lidah membengkak, serta kesulitan bernapas. Dengan efek samping dapat dilihat dengan data lab seperti hiperkalemia atau serum kalium, insufisiensi renal atau BUN atau serum kreatinin, yaitu peningkatan di atas 1 mg per desiliter atau di atas 35% dari baseline, di Piro et al. 2015.
Kemudian yaitu monitoring plan pada obat omeprazol dengan parameter yang dapat dilihat pada efektivitas kondisi klinik berupa nyeri dada hilang, menurunnya frekuensi muntah darah, serta tidak terdapat gejala heartburn. Namun juga omeprazol memiliki efek samping, dapat dilihat dengan kondisi klinik, sakit kepala, pusing atau pening, mudah mengantuk, diare, konstipasi, flatulen, nyeri perut, dan nausi. Dipiro et al. 2015. Serta efek samping dari omeprazol dapat dilihat dengan data lab seperti rendahnya kadar kalium dalam darah, kekurangan vitamin B12, serta penurunan absorpsi kalsium berpengaruh pada kepadatan tulang. Dipiro et al. 2015. Selanjutnya merupakan komunikasi, informasi, dan edukasi yang dapat disampaikan untuk Nyonya Rani. Nyonya Rani sebelumnya pernah didiagnosis mengalami gangguan pada katup kerongkongan bagian bawah. Untuk gejala yang dirasakan saat ini bisa jadi merupakan kondisi kambuh dari penyakit GERD yang pernah dialami, yang mana timbulnya aliran balik substansi lambung yang bersifat asam ke kerongkongan, sehingga hal tersebut menimbulkan gejala yang dirasakan yaitu berupa nyeri dada. Untuk muntah darah sendiri dapat terjadi akibat adanya peradangan pada kerongkongan. Apabila gejala nyeri dada dan muntah darah sudah dialami Nyonya Rani secara terus-menerus selama 2 minggu, maka Nyonya Rani disarankan untuk berkonsultasi kepada dokter. Selanjutnya, pengobatan yang dapat diberikan kepada Nyonya Rani untuk mengobati GERD yang dialami yaitu berupa omeprazol. Omeprazol merupakan obat golongan proton pump inhibitor yang digunakan untuk menurunkan sekresi asam lambung. Omeprazol yang digunakan berbentuk kapsul dengan kekuatan sediaan 20 mg. Untuk aturan pakai omeprazol, diminum 1 kali sehari, 1 kapsul 20 mg, dan yang penting adalah waktu minumnya yaitu 30-60 menit sebelum makan malam untuk memaksimalkan efeknya. Dan apabila Nyonya Rani memiliki masalah dalam mengonsumsi obat kapsul, maka disarankan untuk mengonsumsi isi kapsul yang dicampur dengan baik orange juice atau saus apel. Untuk penyimpanan omeprazol dapat disimpan pada suhu ruangan dan dijauhkan dari cahaya langsung serta tempat yang lembab. Omeprazol juga tidak disarankan untuk dibekukan. Efek samping omeprazol yang dapat dirasakan yaitu berupa sakit kepala, diare, mual, konstipasi, dan mengantuk. Selanjutnya, Nyonya Rani dianjurkan untuk mengonsumsi suplemen vitamin B12 dan kalsium. Segera dikonsultasikan ke dokter apabila setelah mengonsumsi omeprazol, Nyonya Rani mengalami diare, mual, konstipasi yang mengganggu, dan gejala nyeri dada serta muntah darah tidak kunjung hilang setelah 1 bulan. Selanjutnya merupakan informasi terkait obat captopril yang mana telah digunakan Nyonya Rani setiap hari untuk mengatasi hipertensi yang dialami. Captopril merupakan obat golongan angiotensin converting enzyme atau ACE inhibitor yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Yang digunakan berbentuk tablet dengan kekuatan sediaan ada 12,5, 25, dan 50 mg, serta dosis maksimal yang diperkenankan adalah 150 mg sebanyak 3 kali sehari. Untuk aturan pakai captopril, yaitu 12,5 sampai 25 mg diminum baik 2 sampai 3 kali sehari saat perut kosong. Penyimpanan captopril dapat disimpan di suhu ruang, terhindar dari hawa panas, kelembaban, dan sinar matahari langsung. Efek samping yang dapat dialami dengan penggunaan captopril yaitu batuk, hiperkalemia, pusing, ruam kulit, dan hipotensi. Serta diusahakan untuk mengonsumsi captopril pada jam yang sama setiap hari untuk memaksimalkan efektivitas obatnya.
Berikutnya KIE yang disarankan untuk mengubah gaya hidup pasien. Yang pertama dan yang paling penting yaitu menghindari konsumsi kopi. Lalu elevasi posisi kepala sekitar 4-6 inci saat tidur, menurunkan BB, menghindari makan pada rentang waktu 2-3 jam sebelum tidur, memodifikasi frekuensi makan, dan yang terakhir disarankan untuk tidak menggunakan pakaian yang ketat. Berikutnya adalah evaluasi. Untuk penggunaan omeprazol, pasien perlu dievaluasi terkait efektivitas dan efek samping obat setelah 1 bulan penggunaan. Target terapi dari omeprazol adalah hilangnya gejala dan tanda dari GERD seperti nyeri dada, nyeri saat tidur, dan muntah darah. Kemudian untuk penggunaan captopril, pasien dievaluasi pula setelah 1 bulan pengobatan. Karena Nyonya RY berusia di bawah 60 tahun dan tidak menderita diabetes serta chronic kidney disease, maka target terapi dari Nyonya RY adalah tekanan darahnya berada di bawah 140/90. Selanjutnya follow up. Untuk obat omeprazol, jika obat efektif, maka dapat dilakukan percobaan penghentian terapi dan dipantau setelah 2 minggu. Jika selama 2 minggu tersebut gejala muncul kembali, maka dapat dilakukan pengobatan seperti sebelumnya. Jika gejala tidak muncul kembali, maka pasien dapat menghentikan penggunaan obat namun tetap menjaga pola hidupnya, yaitu dengan tidak meminum kopi dan mengurangi berat badan. Jika obat tidak efektif, maka dosis dapat dinaikkan hingga maksimum. Jika dengan kenaikan dosis tersebut target terapi tetap belum tercapai, maka pasien disarankan untuk melakukan endoskopi dan asesmen kembali oleh dokter. Tindakan non-farmakologi lain seperti operasi juga dapat menjadi pilihan bila obat tidak memberikan respon. Kemudian untuk obat captopril, jika targetnya tercapai, maka pengobatan dapat terus dilakukan sambil melanjutkan gaya hidup yang baik. Apabila obat tidak mencapai target atau tidak efektif, maka perlu dipertimbangkan peningkatan dosis atau penambahan obat lain seperti ARB, CCB, atau tiazid. Jika target masih belum tercapai pula, dapat dipertimbangkan untuk menambahkan obat golongan lain yang belum diresepkan. Jika masih belum tercapai, maka obat dapat diberikan pada dosis maksimum atau dilakukan asesmen ulang dengan dokter spesialis hipertensi. Kesemua tahap tadi dilakukan bersama dengan perbaikan gaya hidup yang sehat.